Hai semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang aneh terjadi? Seseorang yang biasanya ramah tiba-tiba menjadi dingin. Atau mungkin sebuah peluang yang sudah di depan mata tiba-tiba hilang tanpa jejak. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa yang salah? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena menarik. Bagaimana sesuatu yang pernah kita katakan, mungkin tanpa kita sadari, menjadi bumerang dan mengubah persepsi seseorang terhadap kita. Dan ketika kita menyadarinya, semua keanehan itu tiba-tiba menjadi masuk akal. Coba bayangkan situasi ini. Kalian sedang berbincang santai dengan teman atau rekan kerja. Dalam suasana yang cair, kalian mungkin melontarkan sebuah komentar, sebuah lelucon, atau bahkan sebuah kritik yang menurut kalian tidak berbahaya. Mungkin kalian berkata, wah, proyekmu itu kelihatannya ambisius sekali ya. Semoga saja berhasil. Di permukaan, ini terdengar seperti dukungan, bukan? Tapi bagi orang yang mendengarnya, yang mungkin sedang berjuang dengan rasa tidak aman atau keraguan diri, kalimat itu bisa terdengar seperti, aku ragu, kamu bisa melakukannya. Atau contoh lain, saat rapat, kalian memberikan masukan dengan niat baik. Mungkin akan lebih baik jika kita mempertimbangkan pendekatan yang berbeda. Yang ini sepertinya terlalu berisiko. Kalian hanya ingin membantu tim menghindari potensi masalah. Tapi di pikiran orang yang mengusulkan ide tersebut, yang sudah mencurahkan waktu dan tenaganya, masukan itu bisa terasa seperti serangan langsung terhadap kemampuannya. Dia tidak mendengar niat baikmu, dia hanya mendengar penolakan. Inilah inti dari apa yang kita sebut bumerang komunikasi. Sesuatu yang kita lempar dengan satu niat, kembali kepada kita dengan dampak yang sama sekali berbeda. Kata-kata kita, setelah keluar dari mulut, tidak lagi menjadi milik kita. Mereka masuk ke dalam pikiran orang lain, bercampur dengan pengalaman, ketakutan, dan harapan mereka sendiri. Hasilnya, sebuah interpretasi yang bisa sangat jauh dari apa yang kita maksudkan. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Orang yang merasa tersinggung atau diremehkan, itu mungkin tidak akan langsung konfrontasi kalian. Sebaliknya, mereka mulai menjaga jarak. Mereka menjadi lebih pendiam di sekitar kalian, menjawab pesan dengan singkat, atau bahkan menghindari kontak mata. Kalian mulai merasakan ada tembok tak kasat mata di antara kalian. Proyek yang seharusnya kalian kerjakan bersama tiba-tiba mandek. Undangan makan siang yang biasanya datang, kini tidak pernah ada lagi. Kalian bingung. Kalian mencoba mengingat-ingat, apa salahku? Kalian merasa tidak melakukan apa-apa. Dan secara teknis, kalian benar. Kalian tidak berniat jahat. Tapi, kalian lupa satu hal. Persepsi adalah realitas. Bagi orang itu, apa yang mereka rasakan adalah kebenaran. Dan realitas mereka sekarang adalah bahwa kalian adalah orang yang meremehkan, tidak mendukung, atau bahkan mengancam. Momen pencerahan biasanya datang tiba-tiba. Mungkin kalian mendengar selentingan dari orang lain. Atau mungkin, dalam sebuah percakapan lain, orang tersebut secara tidak sengaja menyinggung kembali kata-kata kalian. Dia mungkin berkata, aku ingat waktu itu, kamu bilang ideku terlalu ambisius. Dan tiba-tiba, klik, semuanya menjadi masuk akal. Dinginnya sikap mereka, proyek yang terhambat. Semua kejanggalan itu kini memiliki penjelasan. Kata-kata kalian telah menjadi bom waktu yang meledak di pikiran mereka. Dan serpihannya mengenai hubungan kalian. Ini adalah momen yang sangat penting. Momen di mana kita menyadari betapa kuatnya dampak kata-kata kita. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini tentang belajar dan bertumbuh. Komunikasi bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi juga tentang bagaimana hal itu diterima. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena bumerang ini? Pertama, pentingnya kesadaran diri. Sebelum berbicara, terutama tentang topik yang sensitif atau personal, ambil jeda sejenak. Pikirkan. Siapa audiens saya? Apa konteksnya? Bagaimana kota-kota ini bisa diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang? Ini bukan berarti kita harus menjadi paranoid
atau terlalu berhati-hati sampai tidak bisa berbicara jujur. Ini tentang menjadi bijaksana. Kedua, belajarlah untuk mengkalibrasi bahasa kita. Terkadang, niat baik perlu dibungkus dengan cara yang tepat. Daripada berkata, ide itu terlalu berisiko, mungkin kita bisa mencoba, aku suka semangat dari ide ini. Bagaimana kalau kita coba pikirkan bersama? Cara memitigasi risikonya agar peluang berhasilnya lebih besar? Lihat bedanya. Pesannya sama tapi penyampaiannya lebih kolaboratif dan mendukung. Kalian tidak menembak jatuh idenya, tapi mengajak untuk membangunnya bersama. Ketiga, jika kalian merasakan ada perubahan sikap dari seseorang, jangan langsung berasumsi atau mendiamkannya. Cobalah untuk membuka jalur komunikasi. Tentu saja, ini harus dilakukan dengan hati-hati. Mungkin kalian bisa memulai dengan percakapan ringan, lalu dengan tulus bertanya, "Aku merasa belakangan ini kita agak renggang ya. Aku harap semuanya baik-baik saja. Kalau ada sesuatu dari perkataanku atau perbuatanku yang mungkin membuatmu tidak nyaman, aku benar-benar ingin tahu." Mengajukan pertanyaan seperti ini membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Tapi ini menunjukkan bahwa kalian peduli pada hubungan tersebut lebih dari ego kalian. Dan seringkali, keterbukaan seperti inilah yang bisa menjinakkan bumerang yang sudah terlanjur melukai. Orang tersebut mungkin akan menghargai usaha kalian untuk memahami dan memperbaiki keadaan. Keempat, dan ini yang paling penting, maafkan diri sendiri. Kita semua pernah melakukan kesalahan ini. Kita semua pernah salah bicara. Itu manusiawi. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan setelah menyadarinya. Apakah kita memilih untuk belajar dan menjadi komunikator yang lebih baik? Atau kita tetap terjebak dalam pola yang sama? Ketika kalian akhirnya memahami mengapa seseorang menjauh, ketika semua kepingan puzzle itu menyatu, dan kalian sadar bahwa kata-kata kalian adalah pemicunya, jangan biarkan itu menjadi akhir. Jadikan itu sebagai awal yang baru. Awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan bahasa. Awal dari hubungan yang lebih sadar dan empatik dengan orang-orang di sekitar kita. Bumerang komunikasi ini mengajarkan kita bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun atau merusak. Setiap kata memiliki potensi untuk menyembuhkan atau melukai. Dan dengan menyadari hal ini, kita memegang kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih otentik. Mari kita mulai dengan sebuah skenario. Bayangkan, kamu sedang mengobrol dengan seorang teman. Kamu mungkin berkata, "Wah, kamu kelihatannya berani banget ya mengambil proyek itu. Aku sih nggak akan sanggup." Di permukaan, ini terdengar seperti pujian atas keberaniannya. Tapi di pikiran temanmu, kalimat itu bisa diartikan berbeda. Mungkin dia sedang berjuang dengan rasa tidak percaya diri. Dan kalimatmu justru terdengar seperti, "Kamu nekat sekali, padahal kamu tidak punya kemampuan untuk itu." Kalimat yang kamu anggap sebagai pujian menjadi bumerang yang memperkuat keraguan dalam dirinya. Inilah inti dari pembahasan kita. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti benih, mereka bisa tumbuh menjadi taman bunga yang indah, atau semak berduri yang menyakitkan di pikiran orang lain. Kita seringkali tidak menyadari dampak penuh dari apa yang kita ucapkan, karena kita hanya melihat dari perspektif kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati dan pikiran orang lain. Pertempuran apa yang sedang mereka hadapi. Pikiran manusia itu seperti sebuah labirin yang kompleks. Setiap orang memiliki peta labirinnya sendiri, yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, ketakutan, harapan, dan keyakinan. Ketika kata-katamu masuk ke dalam labirin pikiran seseorang, kata-kata itu tidak berjalan lurus. Mereka berbelok, memantul dari dinding pengalaman, dan terkadang tersesat di lorong-lorong keraguan. Seseorang yang sedang merasa insecure tentang karirnya mungkin akan menafsirkan pertanyaan sederhana, seperti, "Jadi, kamu masih di pekerjaan yang sama?" sebagai sebuah sindiran halus bahwa dia tidak berkembang. Padahal, mungkin kamu hanya benar-benar bertanya,
karena sudah lama tidak bertemu. Kata-katamu menjadi bumerang. Bukan karena niatmu jahat, tapi karena kata-kata itu mendarat di tanah yang sensitif. Lalu, apa yang terjadi ketika bumerang itu terus berputar? Awalnya mungkin hanya sebuah ketidaknyamanan kecil. Tapi, kemudian, orang tersebut mulai mengumpulkan bukti-bukti lain. Mungkin seminggu kemudian, kamu lupa membalas pesannya dengan cepat. Atau bulan depannya, kamu tidak bisa datang ke acaranya. Setiap kejadian kecil ini, yang sebenarnya tidak saling berhubungan, mulai dirangkai dalam benaknya. Mereka mulai membuat sebuah narasi, dan puncaknya adalah momen aha. Momen ketika semuanya terasa masuk akal bagi mereka. Mereka akan berpikir, oh, jadi begitu. Pantas saja dia bilang aku berani mengambil proyek itu. Ternyata, dia meremehkanku sejak awal. Pantas saja dia bertanya soal pekerjaanku. Dia pikir aku gagal. Dan sekarang, dia sengaja mengabaikanku. Semua potongan puzzle yang sebenarnya tidak pas, dipaksa untuk cocok dalam satu gambaran negatif. Kalimat pertamamu yang menjadi bumerang itu adalah pemicunya. Kepingan domino pertama yang menjatuhkan semua kepingan lainnya. Bagi mereka, momen pencerahan ini terasa nyata. Rasanya seperti menemukan kebenaran yang tersembunyi. Tapi seringkali, kebenaran itu adalah sebuah konstruksi yang dibangun di atas kesalahpahaman. Sebuah cerita yang mereka tulis sendiri. Dengan kata-katamu sebagai kalimat pembukanya. Dan ini bisa sangat merusak hubungan. Baik itu pertemanan, hubungan keluarga, atau bahkan hubungan profesional. Kepercayaan terkikis, jarak tercipta, dan semua itu berawal dari sebuah kalimat yang mungkin sudah kamu lupakan. Sekarang, mari kita balik posisinya. Pernahkah kamu berada di posisi orang yang terus memikirkan kata-kata seseorang? Kamu merasa tersinggung, kamu merasa direndahkan, dan kamu mulai menghubungkan semua titik. Kamu yakin sekali bahwa orang itu punya niat buruk terhadapmu. Jika pernah, kamu tahu betapa meyakinkannya narasi yang kita ciptakan di kepala kita sendiri. Inilah mengapa kesadaran diri dan komunikasi yang jernih sangat penting. Di satu sisi, kita harus belajar untuk lebih berhati-hati dengan ucapan kita. Ini bukan berarti kita harus menjadi orang yang kaku dan takut bicara. Bukan. Ini tentang mengembangkan empati. Sebelum berbicara, coba luangkan 1 detik untuk bertanya pada diri sendiri. Bagaimana kata-kata ini bisa diterima oleh orang yang berbeda? Apakah ada cara lain untuk menyampaikannya agar niat baikku tersampaikan dengan jelas? Misalnya, alih-alih berkata, aku sih nggak akan sanggup. Mungkin kita bisa berkata, wow, aku sangat mengagumi keberanian dan caramu menangani tantangan itu. Aku bisa belajar banyak darimu. Lihat bedanya? Kalimat kedua, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk disalahartikan. Fokusnya adalah pada kekaguman yang tulus, bukan perbandingan yang bisa memicu rasa tidak aman. Di sisi lain, jika kita adalah orang yang sering menjadi korban bumerang kata-kata, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak langsung melompat ke kesimpulan. Ketika sebuah kalimat terasa mengganjal, beranikan diri untuk melakukan klarifikasi. Mungkin terdengar menakutkan, tapi seringkali hasilnya sangat melegakan. Kamu bisa berkata, "Hei, aku agak kepikiran soal yang kamu katakan kemarin tentang proyekku. Boleh tahu apa maksudmu sebenarnya? Aku hanya ingin memastikan aku tidak salah paham." 9 dari 10 kali, kamu akan menemukan bahwa niat mereka sama sekali tidak buruk. Mereka mungkin akan terkejut dan berkata, "Oh, bukan begitu maksudku. Aku justru sangat kagum padamu." Komunikasi terbuka adalah penawar dari racun kesalahpahaman. Klarifikasi adalah alat untuk menghentikan bumerang itu sebelum ia kembali dan melukai hubungan kalian. Daripada membiarkan asumsi tumbuh liar di kepala kita, lebih baik kita memotongnya sejak awal dengan sebuah pertanyaan sederhana. Ingat, kita tidak bisa membaca pikiran orang lain, dan mereka juga tidak bisa membaca pikiran kita. Kita sering berasumsi bahwa niat kita sudah jelas, padahal tidak. Kita juga sering berasumsi bahwa kita tahu niat orang lain, padahal kita hanya menibuk-nibuk berdasarkan filter pengalaman kita sendiri. Momen sekarang, semuanya masuk akal. Itu bisa jadi
sangat menyesatkan. Itu bisa jadi hanya pikiran kita yang menemukan pola di antara kebisingan, menciptakan sebuah cerita yang nyaman untuk menjelaskan perasaan tidak nyaman kita. Padahal kenyataannya mungkin jauh lebih sederhana, hanya sebuah kesalahpahaman. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Pertama, mari kita berlatih berbicara dengan lebih sadar dan berempati. Pikirkan dampaknya, bukan hanya niatnya. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan yang membandingkan, atau yang bisa ditafsirkan ganda. Pujilah secara spesifik dan tulus. Kedua, mari kita berlatih untuk tidak cepat mengambil kesimpulan. Ketika merasa tersinggung, berikan jeda pada dirimu sendiri. Tanyakan, apakah ada kemungkinan aku salah menafsirkannya? Apakah ada penjelasan lain yang lebih positif? Jika keraguan itu tetap ada, kumpulkan keberanian untuk bertanya dan melakukan klarifikasi. Jangan biarkan sebuah kalimat kecil menjadi bom waktu yang menghancurkan hubungan yang berharga. Pada akhirnya ini semua tentang membangun jembatan, bukan tembok. Kata-kata bisa menjadi batu bata untuk membangun jembatan pengertian, atau bisa menjadi batu yang kita lempar dan kemudian kembali sebagai bumerang. Pilihan ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk menjadi arsitek hubungan yang kuat melalui komunikasi yang sadar. Atau kita bisa membiarkan kesalahpahaman merajalela. Bayangkan betapa banyak konflik, sakit hati, dan perpisahan yang bisa dihindari jika kita semua sedikit lebih berhati-hati dengan ucapan kita dan sedikit lebih berani untuk melakukan klarifikasi. Dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik. Ini bukan sekadar tentang penyesalan atau salah ucap. Ini tentang percikan kesadaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Bayangkan skenario ini, kamu sedang mengeluh tentang pekerjaanmu kepada seorang teman. Kamu bilang, aku lelah sekali. Sepertinya aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun yang aku suka. Temanmu mungkin hanya mengangguk setuju, tapi di kemudian hari, kalimat itu terus terngiang di kepalamu sendiri. Aku tidak punya waktu. Benarkah? Atau apakah aku tidak membuat waktu? Tiba-tiba, keluhanmu sendiri menjadi cermin yang menunjukkan bahwa bukan keadaan yang mengendalikanmu, tapi pilihanmu sendiri. Itulah bumerang kesadaran. Kalimat yang tadinya kau lempar sebagai alasan, kembali menghantammu sebagai sebuah kebenaran yang memotivasi. Seringkali, kita hidup dalam mode autopilot. Kita mengikuti rutinitas, menerima keadaan, dan seringkali menyalahkan faktor eksternal atas ketidakpuasan kita. Bosku menyebalkan. Gajiku terlalu kecil. Aku tidak punya bakat. Kita mengucapkan kalimat-kalimat ini begitu sering, hingga menjadi mantra negatif yang kita percayai. Tapi, ada kalanya, satu kalimat entah dari orang lain atau dari mulut kita sendiri menembus kabut itu. Misalnya, seseorang dengan santai berkata, "Kamu sepertinya lebih banyak bicara tentang masalahmu daripada solusinya." Awalnya mungkin terasa menyakitkan, seperti sebuah serangan. Tapi kemudian, di kesunyian malam, kalimat itu kembali. Kamu mulai merenung, berapa banyak energi yang sudah kuhabiskan untuk mengeluh? Berapa banyak waktu yang terbuang untuk memikirkan masalah daripada mencari jalan keluar? Dan saat itulah, semuanya menjadi masuk akal. Kamu sadar bahwa kamu telah terjebak dalam siklus keluhan yang tidak produktif. Bumerang itu tidak datang untuk menyakiti, tapi untuk membangunkanmu. Terkadang, bumerang ini datang dalam bentuk pujian yang tidak terduga. Kamu mungkin merasa tidak percaya diri dengan kemampuan menulismu. Lalu suatu hari, seorang rekan kerja membaca emailmu dan berkata, "Wow, caramu menjelaskan hal rumit ini benar-benar mudah dimengerti. Kamu hebat dalam komunikasi." Kamu mungkin hanya tersenyum dan berterima kasih. Tapi kalimat itu menempel di benakmu. Hebat dalam komunikasi. Benarkah? Kamu mulai melihat kembali tulisan-tulisanmu, presentasimu, dan caramu berbicara dengan orang lain. Kamu mulai menyadari sebuah pola, sebuah kekuatan yang selama ini tidak pernah kamu akui. Sesuatu yang kamu anggap biasa saja, ternyata adalah bakat di mata orang lain. Pujian itu menjadi bumerang yang menghancurkan tembok keraguan diri
yang telah kamu bangun selama ini. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Mungkin jalan karier yang selama ini kamu ragukan, sebenarnya adalah jalan yang tepat. Fenomena ini adalah inti dari pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan tidak selalu datang dari buku-buku motivasi tebal atau seminar yang mahal. Seringkali, ia datang dari momen-momen kecil yang tak terduga ini. Sebuah kalimat sederhana yang diucapkan di waktu yang tepat bisa memiliki kekuatan layaknya bom atom di pikiran kita, menghancurkan keyakinan lama yang salah dan membuka lahan baru untuk ide dan kemungkinan yang segar. Ini adalah saat di mana pikiran bawah sadarmu akhirnya berhasil mengirimkan pesan ke pikiran sadarmu. Pesan yang mungkin sudah lama terpendam, menunggu pemicu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Jadi, bagaimana kita bisa lebih sering mengalami momen pencerahan seperti ini? Kuncinya adalah kesadaran dan keterbukaan. Pertama, mulailah benar-benar mendengarkan. Bukan hanya mendengar untuk merespons, tapi mendengar untuk memahami. Dengarkan apa yang dikatakan orang lain tentangmu, baik itu kritik maupun pujian. Jangan langsung menolak atau menerimanya mentah-mentah. Simpan kalimat itu. Renungkan, biarkan ia berproses di dalam pikiranmu. Kedua, perhatikan kata-katamu sendiri. Apa yang sering kamu keluhkan? Apa yang sering kamu katakan tentang dirimu sendiri? Kata-kata kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Jika kamu terus-menerus mengatakan aku tidak bisa, jangan heran jika kamu benar-benar tidak bisa. Cobalah untuk menyadari narasi yang kamu ciptakan tentang hidupmu. Ketika sebuah kalimat mulai menjadi bumerang di kepalamu, jangan lari darinya. Rasa tidak nyaman yang mungkin muncul adalah tanda adanya pertumbuhan. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi ulang. Tanyakan pada dirimu, mengapa kalimat ini begitu menggangguku? Kebenaran apa yang coba diungkapkan oleh kalimat ini? Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Misalnya, jika komentar seseorang tentang caramu mengelola uang membuatmu kesal, mungkin itu adalah bumerang yang memberitahumu bahwa inilah saatnya untuk melihat lebih serius kondisi keuanganmu. Rasa kesal itu adalah energi. Kamu bisa menggunakannya untuk marah dan menyangkal. Atau kamu bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk berubah. Kekuatan sebenarnya tidak terletak pada kata-kata itu sendiri, tetapi pada kesediaan kita untuk membiarkannya masuk dan mengubah kita. Banyak orang mendengar nasihat yang sama, tetapi hanya sedikit yang benar-benar membiarkannya meresap dan mengubah tindakan mereka. Perbedaannya terletak pada kesiapan mental. Saat kamu siap untuk berubah, saat kamu lelah dengan keadaanmu saat ini, saat itulah kamu menjadi paling rentan dalam artian positif terhadap bumerang kesadaran ini. Kamu membuka dirimu untuk kebenaran. Bahkan, jika kebenaran itu pada awalnya terasa pahit. Ingatlah, setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar. Setiap percakapan adalah potensi untuk sebuah pencerahan. Jangan meremehkan kekuatan sebuah kalimat. Sesuatu yang kamu katakan hari ini kepada seseorang mungkin akan menjadi bumerang di pikiran mereka berbulan-bulan dari sekarang, memicu perubahan yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan yang lebih penting lagi, perhatikan bumerang yang kembali kepadamu. Sambutlah mereka, analisislah mereka, gunakan mereka sebagai kompas untuk menavigasi perjalanan hidupmu. Karena seringkali jawaban yang kita cari tidak berada di tempat yang jauh. Jawaban itu ada di sini, tersembunyi dalam kata-kata yang kita dengar dan ucapkan setiap hari. Menunggu saat yang tepat untuk meledak menjadi pemahaman. Saat dimana kita akhirnya bisa berkata pada diri sendiri, sekarang semuanya masuk akal. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pemicu bagi momen pencerahan kalian sendiri. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar. Kalimat apa yang pernah menjadi bumerang dan mengubah hidupmu? Saya sangat ingin membacanya. Jangan lupa like,
subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah sadar dan teruslah bertumbuh.